Haleluya, salam kemenangan iman. Salam untuk saudara semuanya dimanapun saudara berada. Semoga saudara semuanya sehat-sehat, semuanya dalam lindungan Tuhan. Baik saudara, kembali lagi bersama saya Pendeta Yunus Nisimnasi yang akan membagikan berkat kebenaran firman Tuhan untuk memberkati kita semua. Dan sebelumnya saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-55. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah senyatmu? Firman Tuhan yang sangat luar biasa ini akan memberkati kita dengan tema bangkit mengalahkan maut. Sangat luar biasa saudara, di mana di dalam Korintus berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah senyatmu? Jadi saya mau katakan kepada kita bahwa kuasa maut telah dikalahkan melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Dengan Tuhan Yesus mati dan bangkit, maka maut telah dikalahkan. Maka setiap kita yang percaya kepada Tuhan, saya mau katakan kepada kita, mari kita hidup di dalam kuasa kebangkitan, yaitu kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita hidup di dalam perlindungan Tuhan, kita hidup melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan bagi kita melalui kebenaran firman Tuhan untuk kita lakukan. Maka saya mau katakan, apapun yang akan datang menerpa kita, kita akan menjadi orang-orang yang menang. Dan ada beberapa hal yang saya akan sampaikan bagi kita supaya bagaimana kita bisa menang atas maut. Poin yang pertama saya katakan, kita harus tingkatkan jam doa kita. Karena saya mau katakan bahwa hanya doa yang akan membuat kita menang atas setiap masalah. Hanya doa yang akan membuat kita menang atas setiap badai. Hanya doa yang akan membuat kita menang atas setiap sakit penyakit. Apakah itu persoalan yang datang menerpa kita, tapi kalau kita sudah memiliki kemenangan di dalam doa, maka kita akan memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Karena di firman Tuhan di dalam Lukas pasal 21 di sini saudara, ayat yang ke-36 saya akan bacakan bagi kita untuk memberkati kita semuanya. Lukas pasal 21 ayat 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semuanya yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi sangat jelas firman Tuhan di sini, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan dan luput dari semua yang akan terjadi. Jadi badai ini memang pasti akan terjadi, persoalan pasti akan datang, tapi kalau kita memiliki ketekunan di dalam doa, kita memiliki hati yang selalu berdoa, maka kita akan kuat untuk menghadapi semuanya karena Tuhan bersama dengan kita. Dan poin yang kedua di sini saya mau katakan, tetap percaya. Jadi saya mau katakan, mari kita memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan, bahwa di dalam Tuhan ada mujizat, di dalam Tuhan ada kuasa. Mari kita belajar daripada perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun, tetapi ia memiliki keyakinan dan ia berkata, asal saja ku jamah jubah daripada jubah Yesus, maka aku akan sembuh. Dan keyakinannya itu benar-benar jadi. Saat ia berjumpa dengan Yesus dan ia menjamah jubah daripada jubah Yesus, maka perempuan itu pun mengalami mujizat daripada Tuhan. Pendarahannya berhenti. Saya mau katakan kepada kita semua, mari kita memiliki keyakinan, kepercayaan penuh bahwa apa yang kita doakan, percaya bahwa jawaban daripada Tuhan kita akan terima. Apapun yang kita alami ketika kita berdoa, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kelegaan. Karena di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 firman Tuhan jelas berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Saat engkau merasa bahwa begitu banyak rintangan, begitu banyak tekanan, begitu banyak badai yang datang yang membuat engkau tidak sanggup, datanglah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memberikan damai sejahtera sehingga kita dapat menjalani semuanya itu. Dan poin yang terakhir, poin yang ketiga di sini saya mau katakan,
Mari kita memiliki pengampunan. Mari kita belajar untuk selalu mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, di mana sama seperti di dalam Matius pasal 18 ayat yang 21 sampai 22, di mana Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan, sampai berapa kalikah aku akan mengampuni orang yang bersalah kepadaku? Sampai 7 kali? Tapi Yesus berkata kepadanya, bukan sampai 7 kali, tetapi sampai 70 kali 7 kali. Artinya di sini kita harus selalu memiliki hati yang selalu memberikan pengampunan. Karena ketika kita memberikan pengampunan kepada orang, tidak menyimpan kepahitan, kita tidak menyimpan dendam, maka saya mau katakan kepada kita, apa yang kita doakan pasti kita akan menerimanya. Karena firman Tuhan berkata bahwa kita harus mengampuni. Hanya orang yang mengampuni yang akan mendapatkan janji Tuhan. Karena di dalam Mazmur juga berkata, jikalau tidak ada niat jahat di dalam hatiku, maka tentulah Tuhan akan mendengarkan doaku. Tapi kalau ada niat jahat di dalam hatiku, maka Tuhan pasti tidak akan mendengar doa. Jadi mari saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan yang singkat ini, supaya kita menang atas setiap badai, bahkan kita dapat mengalahkan maut kalau kita belajar untuk memiliki hati yang selalu berdoa dan tetap percaya kepada Tuhan dan selalu mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan ini dapat saya bagikan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang. Salam kemenangan iman.